Oke, perkenalkan nama saya Andi Hilmi dari Gen Oil. Saya juga masih mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Hari ini kita akan berbicara tentang minyak goreng bekas untuk masa depan. Bagaimana minyak goreng bekas yang tadinya tidak bermanfaat dapat menjadi salah satu solusi untuk masalah di sekitar kita. Untuk memulai cerita ini, saya akan memulai dari pasar. Teman-teman, kebetulan rumah saya dekat dari pasar dan saya punya hobi mengkonsumsi gorengan. Saking seringnya saya mengkonsumsi gorengan, saya mulai memperhatikan minyak yang dipakai kok sudah hitam. Tentu ini tidak sehat. Seperti yang kita ketahui bahwa menurut ilmu kesehatan, minyak yang masih layak untuk kita konsumsi memiliki kadar asam lemak bebas tidak lebih dari 2%. Nah, pada gambar di sini kita bisa lihat minyak yang sudah tidak layak itu sebenarnya yang tidak sudah sehat itu seperti yang ketiga, 4, dan yang 5. Nah, dari persoalan ini terbesit keinginan saya untuk mengetahui apakah ada sumber lain daripada minyak goreng bekas ini. Dan kalau ada berapa banyak? Lalu saya melakukan survei di Kota Makassar. Kami menemukan ada 17.600 liter minyak goreng bekas yang beredar setiap hari. Minyak goreng bekas ini bersumber dari mana? Dari hasil survei kami, minyak goreng bekas yang beredar ini bersumber dari restoran, hotel, UMKM seperti industri abon. Tapi di sini kita bisa lihat dari grafik ini didominasi oleh sektor industri seperti industri kerupuk dan industri mie. Nah, yang jadi pertanyaan, minyak ini lari kemana? Ternyata setelah saya melakukan penelitian, jawaban yang saya temukan, minyak goreng bekas ini banyak diperjualbelikan secara bebas. Ada yang dijual ke pasar tradisional sebagai minyak curah, ada juga yang dijual ke pedagang gorengan. Padahal masalah yang dapat ditimbulkan tentu tidak sedikit. Nah, misalkan seperti ini. Jika kita buang ke lingkungan, tentu ini mencemari. Lalu jika kita konsumsi, akan terakumulasi menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif seperti kanker, hipertensi, dan penyakit lainnya. Nah, sehingga tentu harus ada perhatian kita. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menekan peredaran minyak jelantah yang begitu masif ini. Lalu di pasar juga ada nelayan. Saya biasa berdiskusi dengan mereka, ternyata mereka punya masalah. Mereka kadang sulit untuk melaut. Dan saya mencoba berdiskusi. Saya pernah menanyakan, Pak, berapa sih solar yang kita pakai sehari untuk melaut? Bapaknya bilang, satu hari itu kita habiskan minimal itu 100 liter. Itu paling sedikit untuk menarik jaring ke tengah laut. Harga solar berapa? Si bapak bilang, sini paling murah itu 7.000. Jadi kita bisa kalkulasikan beban yang dikeluarkan oleh nelayan kita sebesar 700.000 rupiah per hari. Yang jika kita kalikan sebulan kurang lebih 21 juta rupiah. Tapi pernahkah teman-teman berpikir bahwa 700.000 rupiah per hari bagi nelayan kita itu tidak sedikit loh. Kadang mereka harus pinjam uang untuk memastikan mereka dapat melaut. Tapi ternyata masalahnya tidak sampai di sini saja. Ada masalah serius yang mereka hadapi, yaitu terbatasnya akses bahan bakar minyak. Jadi kuota BBM nelayan di Pautere itu sangat terbatas, yang membuat nelayan kita itu sulit melaut. Sehingga banyak dari mereka itu terpaksa harus beralih profesi. Nah, menurut data BPS saja, dari tahun 2003 hingga tahun 2013, tercatat dari 1,6 juta nelayan yang kita miliki, di tahun 2013 hanya tersisa
800.000, artinya setengahnya beralih profesi. Nah, tentu ini punya korelasi dari masalah yang saat ini mereka hadapi. Sehingga jika masalah ini terus-menerus berlangsung, tentu bisa jadi di masa yang akan datang, laut kita tidak memiliki nelayan. Dan jika ini terus berlangsung, tentu akan tidak ada ikan. Tentu kita tidak mau sebagai negara maritim yang terbesar, harus impor nelayan atau bahkan ikan dari negara tetangga. Tentu perlu perhatian dari kita. Lalu di pasar juga ada preman. Nah, di awal-awal kami beroperasi, kami sering bertemu dan mulai berdiskusi dengan sekelompok preman yang ada di pasar. Saking seringnya kami berkomunikasi, kami mulai paham. Sebenarnya preman ini merupakan bagian dari keluarga. Entah itu ayah dari seseorang ataukah anak dari seseorang. Dan mereka sebenarnya ingin memiliki pekerjaan yang layak dan berguna untuk sekitar. Tapi faktanya hari ini yang kita ketahui, preman ini hanya membuat masalah. Seperti gambar ini. Sehingga kami rangkumkan ada 3 persoalan yang kami temukan di pasar. Tentang peredaran minyak goreng bekas yang begitu masif, lalu fakta tentang nelayan kita yang sulit melaut, dan preman yang sebenarnya ingin berguna untuk sekitar. Nah, di sini adalah benang merahnya. Kita bisa lihat produksi minyak dalam negeri itu terus menurun sejak tahun 1994. Di lain sisi, konsumsi minyak dalam negeri terus meningkat sekitar 5 hingga 7% per tahun. Yang diprediksi di tahun 2025 kita akan mengalami ancaman krisis energi nasional. Lalu apa yang dibutuhkan oleh Makassar? Kami sekelompok pemuda mencoba membangun Gen Oil. Kami membangun Gen Oil, kami merintis sejak tahun 2011 dan resmi beroperasi di tahun 2015. Di Gen Oil, kami membangun pabrik biodiesel pertama di Indonesia Timur yang kita bangun dari tangan kita sendiri, dari kantong kita sendiri, dari otak kita sendiri, yang kita bangun dengan kekuatan kita sendiri yang saat ini mampu memproduksi 2.000 hingga 4.000 liter per hari. Pabrik ini cukup menguras tenaga dan waktu selama 6 tahun. Dan butuh pengorbanan yang tidak sedikit yang dilakukan oleh para pendiri dari Gen Oil. Kami di Gen Oil, kami gadai motor. Ya, kami gadai mobil. Kami gadai tanah. Dan pengorbanan kami yang paling besar adalah saya secara pribadi harus cuti kuliah untuk memastikan apa yang telah kita mulai ini dapat kita realisasikan. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh pabrik yang telah kita bangun ini? Pabrik Gen Oil dapat mengolah dari 1 liter minyak jelantah menjadi 1 liter biodiesel. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tersisa. Dan hasil produksi yang telah kami hasilkan sudah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kami yakin bahwa apa yang telah kami lakukan ini dapat bermanfaat secara berkelanjutan untuk masyarakat sekitar. Saat ini kami telah mengamankan sebanyak 30.000 liter minyak jelantah setiap bulannya yang kami konversi menjadi biodiesel yang selanjutnya kami distribusikan untuk membantu kebutuhan BBM nelayan di pesisir Kota Makassar dan kami juga turut serta membantu menekan beban kos operasional mereka sebesar 20%. Nah, selain itu kami juga merangkul teman-teman kami di pasar yaitu para preman. Kami memberikan mereka peran untuk sama-sama mengamankan peredaran minyak jelantah. Mereka bersama kami mengumpulkan minyak goreng bekas. Di situ mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, mendapatkan penghasilan dan
bisa berguna untuk masyarakat sekitar. Nah, berikut adalah video testimoni dari teman-teman kami di Makassar. Nama saya Iskandar Dinata. Kami dari asli Kepulauan Pangkajene. Di sini kami sebagai mayoritas nelayan sering memakai solar sebagai bahan bakar utama untuk melaut. Cuma akhir-akhir ini harga solar semakin melonjak sehingga kami susah untuk menjangkaunya dan susah juga untuk mencarinya. Karena itu kami coba mencari bahan bakar lain seperti biodiesel. Ternyata pernah kami coba, hasilnya lumayan bagus, masih terawat, tidak terlalu berasap. Nama Acung, saya adalah seorang nelayan. Kalau saya sering pakai solar, biayanya sangat cukup mahal. Sekarang saya pakai biodiesel, biayanya cukup lebih hemat daripada solar. Biasanya kalau saya pakai 100 liter, sekarang biodiesel saya pakai 80 liter. Terima kasih banyak untuk Gen Oil Biodiesel. Nama saya Suryadi. Dulunya saya kerja hanya bermain gitar dan tidur. Setelah saya bekerja di Gen Oil, saya dibina dan penghasilan. Terima kasih Gen Oil. Kenalkan, nama saya Asrir. Saya dulunya balapan setiap hari, namun balapan itu membuat saya bosan sehingga saya mencari pekerjaan. Namun saya susah mendapatkan pekerjaan karena kurangnya skill. Akhirnya saya bekerja di Gen Oil dan dibina sehingga saya dapat berpenghasilan. Terima kasih banyak Gen Oil sukses selalu. Nama saya Nadir. Saya dulunya seorang pemakai obat-obatan terlarang. Setahun yang lalu saya baru bebas dari lembaga pemasyarakatan dan kemudian saya bebas dan mencari kerja, tapi susah minta ampun. Dan alhamdulillah setelah bekerja di Gen Oil, saya dibina dan diberi pelatihan. Kemudian saya mempunyai skill saat ini dan mempunyai penghasilan yang cukup. Alhamdulillah, terima kasih Gen Oil dan sukses selalu. Bukan hanya preman yang dapat berkontribusi dalam penyediaan energi skala lokal, teman-teman juga bisa berkontribusi. Saat ini kami membuat sebuah program gerakan sosial bekerja sama dengan Bank Sampah Kota Makassar. Kami membuat bank minyak goreng, di mana limbah-limbah minyak goreng bekas dari rumah tangga kami kumpulkan untuk kami olah menjadi biodiesel. Harapan kami bukan hanya sektor komersil yang menyumbangkan raw material untuk penyediaan energi skala lokal, tapi masyarakat bersama-sama bahu-membahu membantu nelayan kita. Kami pernah melakukan riset, satu rumah tangga bisa menghasilkan 200 mili limbah minyak goreng. Nah, artinya kurang lebih untuk 20 liter itu butuh waktu 3 bulan. Tapi kalau kita pikir itu agak lama, tapi kalau kita kalikan dengan total rumah tangga yang ada di Kota Makassar yang sebanyak 300.000, artinya ada kurang lebih 60 ton minyak jelantah yang bisa disumbangkan oleh masyarakat untuk membantu nelayan kita. Dan yang menjadi keyakinan kami di Gen Oil bahwa ketahanan energi bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang, harus dimiliki oleh setiap orang. Bayangkan apa yang bisa kita hasilkan untuk lingkungan, alam, kesehatan, dan untuk masyarakat Kota Makassar dan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, saya Andi Mutawakil dari Gen Oil. Thank you.